Dalam suasana yang tenang di pondok pesantren, Aisyah dan Dewi duduk asyik dalam pelajaran mereka, dibimbing oleh seorang ustazah yang lembut. Datuk Jafar masuk dengan tiba-tiba. Wajahnya berseri-seri dengan berita gembira. Datuk Jafar mengumumkan kedatangan Wahid, seorang tokoh agama baru yang akan memberikan ceramah di pesantren. Imam, putra Jafar, berdiri terpisah. Ekspresinya diselimuti keraguan saat mendengar nama Wahid. Bisikan keterlibatan Wahid dalam ajaran menyimpang membayangi pikiran Imam. Suasana damai pesantren sedikit terganggu oleh gelombang kekhawatiran Imam yang semakin mendekat. Di ruangan yang remang-remang, kehadiran Wahid yang mengesankan memikat para siswinya. Suaranya, janji keselamatan yang lembut, bergema di seluruh ruangan, mempesona Dewi dan para santriwati lainnya. Aisyah di tengah wajah yang terpesona melirik curiga pada Wahid. Tak terlihat, Imam mengamati dari bayang-bayang. Wajahnya adalah kanvas kekhawatiran saat dia mengamati para santriwati. Kata-kata Wahid memenuhi udara. Setiap suku kata adalah janji pencerahan yang dibuat dengan hati-hati. Ruangan itu terasa tegang. Setiap santriwati terpikat dalam pesona karismatik Wahid. Di ruangan remang-remang, Aisyah dan Dewi berbagi rahasia yang dibisikkan. Udara malam terasa tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan. Suara penuh semangat Dewi memenuhi ruangan. Kata-kata Wahid sangat mendalam. Saya merasa akhirnya memahami jalan yang benar. Aisyah membalas dengan gumaman ragu yang lembut. Tapi apakah semua itu masuk akal? Beberapa hal yang dia katakan terasa aneh. Nada bicara Dewi berubah menjadi persuasif. Kamu hanya perlu membuka hatimu, Aisyah. Dia menunjukkan kita jalannya. Suara Aisyah bergetar ragu. Aku berusaha, Dewi, tapi aku tidak bisa mengabaikan keraguanku. Di tempat lain, Imam menjelajahi perpustakaan pesantren. Bayangan di sekelilingnya saat ia mencari jawaban atas kecurigaannya yang semakin besar. Matahari sore yang tenang melemparkan bayangan panjang di beranda masjid. Saat Aisyah dan Imam terlibat dalam percakapan yang mendalam dan penuh hormat. Suara mereka berpadu lembut dengan angin sepoi-sepoi, merencanakan kegiatan sosial mendatang yang mengikat komunitas mereka. Ketenangan hancur saat pertanyaan tajam Wahid menembus udara. Kenapa kalian berduaan di sini? Aisyah dan Imam memalingkan kepala mereka ke arah Wahid. Ekspresi mereka berubah dari santai menjadi terkejut. Jafar muncul di samping Wahid. Keheningannya memperkuat ketegangan gangguan yang tak terduga. Teras yang dulunya tempat yang damai kini dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terucapkan dan kecurigaan yang nyaris tak terselubung. Di ruang bawah tanah yang suram dan dingin, Aisyah diseret dengan paksa. Dunianya berguncang hebat. Kerudungnya robek. Tindakannya merupakan pelanggaran brutal yang membuatnya telanjang dan rentan. Wahid's obsession spills out in a possessive declaration. Aku cinta kamu, Aisyah. Sekarang kamu milik aku. Aisyah membalas dengan cercaan menghina. Cuy, kegelapan ruang bawah tanah mencerminkan niat Wahid yang gelap, menjebak Aisyah dalam mimpi buruk. Di ruangan bawah tanah yang suram, Ummi Hafizah mengamuk. Kemarahannya menghantam Wahid dengan kekuatan brutal. Wahid tak kenal menyerah, menyeka air liur dari pipinya. Intensitasnya membara, bahkan lebih terang di tengah konflik. Suara Ummi Hafizah bergetar karena hinaan. Kamu tidak pernah puas, apalagi yang kamu inginkan. Wahid membalas dengan amarah dingin. Jangan ikut campur urusan wanita. Dengan beratnya keputusan
perusahaan. Umi Hafizah menyatakan, mulai sekarang saya ceraikan kamu, Wahid. Teriakan putus asa Aisyah bergema di seluruh ruangan. Umi Hafizah. Udara menebal dengan ketakutan yang tak terucapkan saat dekret Umi Hafizah yang menghancurkan bergema di seluruh ruangan memutuskan ikatan pernikahan. Dalam momen antisipasi yang penuh, imam melangkah ke dalam adegan, diapit oleh dua petugas hukum. Kehadiran mereka memperkuat keseriusan drama yang sedang berlangsung. Mata Wahid membara dengan intensitas gila, tiba-tiba meledak dalam tindakan putus asa saat dia mencengkeram Aisyah. Bilah mengkilap ditekan ke lehernya yang rapuh. With a chilling threat, Wahid warns, "Awak mendekat, Aisyah akan mati." Aisyah gemetar. Matanya terbelalak ketakutan saat baja dingin pisau itu mengencang di kulitnya. Dalam perubahan yang mengejutkan, Wahid ditangkap. Baja dingin borgol mengikat pergelangan tangannya saat dia berteriak, "Tunggulah awak." Pengkhianatan semakin dalam ketika orang tua Imam, Jafar dan Laila juga diborgol. Wajah mereka mencerminkan ketidakpercayaan dan keputusasaan. Jaring penangkapan meluas, menjerat santriwati Jannah, pengikut setia Wahid. Saat Halimah meledak marah, "Siapa yang menelepon polisi?" Umi Hafizah maju selangkah, mengakui pengkhianatannya sambil berkata, "Aku yang menelepon polisi." Halimah berteriak, "Kau mengkhianati Umi Hafizah." Umi Hafizah stands firm, her voice ringing with conviction as she retorts, "Okeylah, aku berkhianat daripada aku berkhianat kepada Allah." Teriakan putus asa Jafar meminta bantuan bergema di seluruh ruangan. "Imam, tolong ayah." Aisyah memeluk erat Umi Hafizah. Isakannya menjadi bukti nyata dari pengalaman pahit mereka bersama Umi. Suara Umi Hafizah bergetar karena penyesalan saat dia memohon, "Kalian maafkan saya." Wahid, Jafar, Laila, Jannah, dan pengikut mereka dibawa pergi oleh polisi. Kekuasaan teror mereka akhirnya berakhir. Imam, Aisyah, dan Umi Hafizah berdiri bersama. Wajah mereka mencerminkan kelegaan dan rasa kebebasan baru dari cengkraman sekte tersebut.